Capek banget. Sudah beruntungkan 18 perusahaan di dunia manusia. Tanganku pegal. Dewa kekayaan kecil. Raja Naga Laut Timur menagih lagi. Katanya saham perusahaan Istana Naga hari ini harus naik batas atas. Lalu dana pensiun Xianweng Kutub Selatan sama aplikasi Kencan Yuelau. Semua Andre minta diprioritaskan. Tolong, capek mau mati. Aku nggak mau kerja, aku mau cuti. Aduh. Paman Kaisar Giok, aku mau cuti. Jadi dewa kekayaan 300 tahun, belum pernah cuti. Buruh di dunia manusia saja ada cuti tahunan. Posisi dewa kekayaan ini menyangkut stabilitas tiga alam. Tolong Paman Taishang Laojun, gantikan Jaga. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya. Santai 100 hari terus balik. Aku janji keluarga yang punya aku. Asetnya minimal 2 kali lipat. Ini, Boleh tidak, Paman Kaisar Giok? Boleh tidak? Boleh tidak? sudahlah. Grup Lu punya jodoh denganmu. Istri kepala keluarga Lu Chenyuan akan segera melahirkan. Pergilah ke keluarganya. Ini buku. Cantik sekali. Terima kasih Paman Kaisar Giok. Ibu, aku datang. Tunggu, keluarga Lu sepertinya. Sudahlah. Dewa kekayaan kecil punya perlindungan keberuntungan sendiri. Semoga keluarga Lu bisa manfaatkan kesempatan langka ini. Hasil rumah sakit sudah keluar. Kamu mengandung bayi perempuan. Aturan keluarga Lu. Penerus harus anak laki-laki. Anak ini tak boleh dipertahankan. Ibu, USG juga bisa salah. Bagaimana kalau ternyata laki-laki? Tidak ada bagaimana kalau Bayue sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa pastian laki-laki. Bai Yue adalah wanita yang dirawat Lu Chenyuan di luar. Jadi, hanya karena dia hamil anak laki-laki, anakku harus bayar nyawa untuknya? Kalau tidak, Shuyao, jangan membuat malu. Xiao Yue hamil anak laki-laki untuk keluarga Lu. Aku harus beri dia status yang sah. Tanda tangani perjanjian ini. Villa dan 10 juta ini semua milikmu. Lu Chenyuan, di perutku ini juga anakmu. Kamu sampai segitunya tidak terima dia? Sudah kukatakan, penerus keluarga Lu harus laki-laki. Karena kamu tidak bisa lahirkan anak laki-laki, maka harus mengalah. Maka harus mengalah. Paman Kaisar Giok menipuku. Mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, santai. Ibuku istri kaya yang dibuang. Tidak bisa lahirkan anak laki-laki terus diusir. Siapa? Siapa yang bicara? Siapa yang berbicara? Ibu, jangan cari lagi. Aku ada di dalam perutmu. Perut? Kamu kenapa? Hehe, maaf ibu. Tidak sengaja menendang terlalu keras. Sekarang kamu percaya kan? Aku tidak menyangka, benar-benar, bayi dalam perutku. Aku bisa mendengar pikiran putriku. Aku bukan hanya putrimu, tapi juga dewa kekayaan yang datang membantumu. Dewa kekayaan? Sudah Shuyao. Kompensasi kurang, kita bisa negosiasi lagi. Anak dalam perutmu harus digugurkan. Penerus keluarga Lu harus laki-laki. Chenyuan benar. Shuyao, salahkan perutmu yang tak berguna. Mengandung anak perempuan. Usaha 100 tahun keluarga Lu tak mungkin diserahkan ke anak perempuan. Sebaiknya kamu bersikap tahu diri. Tanda tangani surat perceraian ini. Aku reinkarnasi dewa kekayaan, kok diremehkan? Mata kalian buta. Ibu, jangan panik. Selama ada aku, tak bisa hasilkan uang 10 bahkan 100 kali lipat dari keluarga Lu. Putriku dewa kekayaan atau bukan, dia anak kandungku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya.
Kamu mau apa? Bercerai boleh, tapi anakku harus tetap. Buat ulang perjanjiannya, ini tidak kuterima. Xiao, kamu? Siapa berani bicara begitu padaku? Kamu bertekad pertahankan anak ini. Baik. Asisten Wang, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia tak tanda tangan, dia tak bisa gunakan uang keluarga Lu. Tapi Nyonya masih mengandung anak Anda. Lakukan seperti kukatakan. Mengerti? Xiao, tanpa segala sesuatu dari keluarga Lu, lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kita pergi. Sial, ayah brengsek itu berani sakiti ibu. Ibu, tenang. Uang bukan masalah. Aku kan dewa kekayaan. Emas? Ini emas. Emas sebanyak ini. Aku turun ke bumi liburan, kekuatan dewaku melemah. Jadi tak bisa langsung ubah jadi uang. Tak apa, sayang. Ibu bisa cari uang. Ibu percaya, dengan kedua tangan sendiri, pasti bisa menghidupimu. Meski tak bisa langsung jadi uang, aku bisa bikin kamu kaya. Dengan kemampuan dewa kekayaanku, membantumu jadi wanita terkaya berikutnya. Sangatlah mudah. Wanita terkaya? Ibu, jangan tidak percaya padaku. Sekarang buka laci itu, ada ponsel lama di dalamnya. Ada 100.000 yuan yang kamu simpan dulu. Ini memang ponsel lamaku. Sebelum menikah, ada 100.000 yuan di dalam. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasinya. Beli portofolio saham 002 524. Baik. Tapi, sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet katanya, perusahaan ini akan delisting. Benarkah kita beli full portofolio? Percaya padaku. Besok pasar dibuka, harganya naik 2 kali lipat. Baik, ibu percaya padamu. Pesanan berhasil. Prestir Lu, ada aktivitas aneh di akun istri. Dia login ke akun saham sebelum menikah. Beli portofolio saham 002594. Tapi saham ini sekarang hampir turun sampai di listing. Sama saja buang uang. Biarkan saja. Paling-paling uang saku pribadinya habis. Sekalian dapat pelajaran. Baik. Ibu, sudah 9:30. Pasar saham buka. Cek ponselmu. Naik. Benar-benar naik. Kenaikannya sepenuhnya 2 kali lipat. Sehari. 100.000 langsung jadi 200.000. Kan aku sudah bilang, Ibu, sekarang percaya sama ibu belum? Percaya. Ibu percaya. Kamu ini benar-benar anugerah dari langit untuk ibu. Bintang keberuntungan, ibu. Astaga ibu. Jangan begitu. Uang segini itu apa? Aku mau bikin ibuku jadi bagian keluarga kelas atas. Biar keluarga lu yang meremehkan kami. Mempermalukan mereka setengah mati. Baik, kalau begitu ibu tunggu hari itu. Lu Chenyuan, kamu perlakukan kami, ibu dan anak, begini pasti akan menyesal nanti. Tahu, saham kode 00294, naik sampai batas atas. Iya kan? Awalnya hampir di listing. Besoknya naik batas atas. Siapa beli saham ini? Untung besar. Bukankah saham Xiao ternyata naik? Benar, belum sempat lapor. Saham naik sampai batas atas. Nyonya dapat rezeki nomplok. Kebetulan saja.
Bekukan semua kartunya. Aku ingin lihat berapa lama dia tahan dengan uang sedikit yang didapatnya karena kebetulan ini. Baik. Bagus sekali. 3 hari. Saham ini naik 500.000. Sayang, ibu dan anak kita tak perlu lapar lagi. Kamu kan ibu dari dewa kekayaan ini. Di masa depan akan jadi wanita terkaya. Bisa nggak sih punya ambisi? Ibu, selanjutnya kita akan lakukan yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ibu, lihat ini. Perusahaan ilusi. Sedang riset teknologi VR. Belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, tak sampai setengah bulan lagi, teknologi ini akan tumbuh meledak. Saham perusahaan ilusi akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat. Kalau kita investasikan semua uang sekarang ke mereka, bukankah kita akan untung besar nanti? Benar, ibu benar-benar pintar. Tapi, kita hanya punya 500.000 yuan sekarang. Kalau ingin membeli saham mereka, jauh dari cukup. Sepertinya, kita harus mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Nyonya Lu, apa yang sedang Anda lakukan? Saya ingin menjual semua perhiasan ini. Bisakah Anda menilainya? Berapa nilainya? Ibu, tapi semua ini kan hadiah dari ayah yang tidak berguna. Kalau orang tahu ibu jual perhiasan ini, pasti mereka tertawakan ibu di belakang. Sudah sampai di titik ini, masih takut ditertawakan orang? Bagiku, tak ada yang lebih penting daripada masa depan kita. Lebih penting. Bos, mohon cepat. Butuh uang tunai sekarang. Baik, tunggu sebentar. Nyonya Lu, barangnya bagus. Hanya saja, perhiasan set ini, kami khawatir tidak bisa membelinya. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan? Bukan masalah harganya. Lihat di sini. Ada tanda khusus di sini, dipesan khusus oleh Tuan Lu. Minggu lalu, keluarga Lu umumkan semua perhiasan petanda keluarga Lu. Perhiasan dilarang keras dijual. Yang Anda bawa ini, semua ada tandanya. Di pasaran, tak ada yang berani terima. Apa? Sialan, ayah bajingan sudah rencanakan semuanya. Barangnya tidak bisa dijual. Memang benar, pria bajingan yang licik. Lu Chenyuan. Ternyata dari awal, keluarga Lu tak pernah mau biarkan aku punya sesuatu yang benar-benar milikku. Aku, istri keluarga Lu, lucu. Aku mengerti. Maaf merepotkan Anda. Shu Yao. Kenapa? Akhirnya tidak tahan lagi dan buru-buru jual harta? Lu Chenyuan. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Tanpa aku, masih bisa hidup seperti dulu? Aku beritahu, tanpa keluarga Lu, kamu bukan apa-apa. Ayah bajingan keterlaluan. Beritahu dia. Barangnya kami nggak mau. Lu Chenyuan. Kamu salah paham. Aku bukan menjual. Aku sedang membuang sampah. Kamu, Lu Chenyuan. Dengarkan baik-baik. Bukan aku tidak bisa hidup tanpa kamu, tapi kamu akan segera menyesal atas semua yang dilakukan hari ini. Kita lihat saja nanti. Shu Yao kamu. Wow. Mama, kamu tadi sangat keren. Membuat ayah brengsek tak bisa berkata-kata. Kamu. Tapi, sayang, sekarang kita harus cari uang di mana? Kita hanya punya waktu setengah bulan. Lelang batu giok.
tenang saja. Aku bayi dewa kekayaan. Datang lelang, bukankah itu seperti pulang? Mama, siap. Ayo pergi mencari harta karun. Mama sudah siap. Kakak, kenapa datang ke sini? Kakak Cenyuan, kamu juga. Kakak ini sedang hamil. Kok biarin dia sendirian? Berkeliaran kemana? Shuyao, siapa izinkanmu ke sini? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kemana saya pergi, seharusnya tidak perlu melapor kepadamu, bukan? Kakak Cenyuan, jangan salahkan kakak. Dia ke sini, mungkin coba keberuntungan. Cari kesempatan. Cari kesempatan? Shuyao seberuntung itu? Dia mana bisa kayak kamu? Aku hamil, cucu emas keluarga Lu. Keberuntungan ini jauh lebih baik darinya. Kamu jangan bilang, sejak Yu Yue mengandung anak ini, saham grup Lu Group kami naik. Anak ini, dia bintang keberuntungan keluarga Lu. Nanti, batu mana yang kamu suka, bilang ke Mama. Pilihan bintang keberuntungan kita pasti tak salah. Terima kasih, Bu. Saya juga percaya anak ini pasti akan membawa keberuntungan untuk Lu Group. Omong kosong. Keberuntungan finansial keluarga Lu saya yang bawa. Tunggu saya pergi, lihat sisa keberuntungan finansial mereka. Berpura-pura. Para hadirin, selamat malam. Selamat datang di bawah lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah Myanmar. Kulit luarnya menunjukkan corak bunga pinus. Harga awal 800.000. Aduh, Yue, kenapa? Bu, aku baru rasakan bayi di perutku menendang. Benarkah? Aduh, bintang keberuntungan kecil kita benar tunjukkan kuasanya. Batu ini bahan bagus. 800.000. 800.000 pertama, 800.000 kedua, 800.000 ketiga. Laku. Keluar warna hijau, es bening dengan serat bunga. Warnanya hijau, es bening, ada serat bunganya. Harganya 2 juta. Dibeli 800.000, langsung jadi 2 kali lipat. Keluarga Lu beruntung sekali. Kan sudah kubilang, bayi Yue, bintang keberuntungan keluarga Lu, belum lahir. Sudah bikin untung. Yu Yue hebat. Lihat, Kak. Ini baru namanya beruntung. Ada orang tak punya rejeki. Anak yang dikandungnya itu hanya cuma numpang keberuntunganku. Cuma pecahan es bening. Ibu, jangan buru-buru. Yang kita mau ada di belakang. 100 kali lebih bagus. Tenang, Bu tidak buru-buru. Lihat, dia tidak berani membeli. Dia cuma pura-pura saja. Tante, judi batu begini tetap tergantung keberuntungan. Shuyao itu tak punya rejeki. Lelang berikutnya, batu mentah tak dikenal. Harga mulai 50.000. Ini kan sampah batu. Batu begini, dibuang di jalan juga tak ada yang mau. Benar. Meski harganya cuma 50.000. Lelang juga sia-sia. Ibu, ini dia. Di dalamnya pasti ada barang bagus besar. Aku merasakan aura kekayaan yang sangat kuat. Ya, benda di dalam batu ini jauh lebih baik dari batu ayah sampah, bahkan 100 kali lipat. Harta terbesar hari ini. Kalau tidak ada yang menawar, maka untuk sementara ditahan. 50.000. Shuyao, uangmu habis cuma beli sampah ini? Kakak,
Batu kilauan. Biasanya untuk pemula berlatih. Di dalamnya tak mungkin ada benda bagus apapun. Nona Shu, yakin? Batu ini? Tentu. Baik, 50.000 pertama kalinya. Ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia sangat menyukai batu ini, bantu dia. Naikkan harganya. Dia kembalikan semua uang dari saham. Ide bagus. 50.000 untuk kedua kalinya, 50.000 untuk ketiga. 200.000. Kakak, adik melihat kakak begitu suka batu ini, adik juga penasaran jika di dalamnya benar-benar ada barang bagus. Perempuan jahat itu hanya ingin menguras uang Mama. Mama jangan takut, ikuti. Barang di batu ini bernilai ratusan juta. 300.000. 400.000. 500.000. Sayang, 500.000 sudah. Seluruh tabungan kita. Kalau diteruskan, kita harus pinjam uang. 2 juta. Yue. Kak Chen Yuan, aku hanya ingin melihat kakak benar-benar suka batu ini sampai seberapa. Kakak, kenapa tidak terus ikut menawar? Apakah sudah tak punya uang? Mama jangan takut, percayalah padaku. Tiga juta. 3 juta. 3 juta. Shuyao, gila. Bayar 3 juta buat batu nggak berguna? Baiklah. Ternyata kakak sangat menyukai batu ini. Kalau begitu, adik tidak akan merebut kesayangannya. Saya mengalah. Nona Shu menawar hingga 3 juta. Ada yang lebih tinggi? 3 juta untuk pertama kalinya. 3 juta untuk kedua kalinya. 3 juta untuk ketiga kalinya. Laku. Selamat Nona Shuyao. Selamat ya, Kak. Selamat kamu mendapatkan batu ini. Tapi, kamu sudah berusaha keras. Habiskan seluruh harta untuk batu ini. Jujur saja, ini tambahan tak berguna. Kamu dibodohi. Bayar 3 juta untuk batu tak berguna. Sangat merugikan. Menurutku, ini mantan istri keluarga Lu, hanya untuk mempertahankan gengsi. Sayangnya, lapak batu giok bukan untuk adu gengsi. Demi gengsi, habis-habisan. Sangat tidak sepadan. Bodoh sekali. Orang-orang ini ngerti apa? Nanti kita akan mempermalukannya. Bu, jangan pedulikan mereka. Biarkan mereka tertawa. Nanti mereka akan menangis. Tuan, tolong potong batu ini. Bahan tak berguna. Lebih dari 3 juta. Ternyata sia-sia. Mantan istri keluarga Lu ini sangat menyedihkan. Sudah kukatakan, batu rusak ini dibawa seperti harta karun. Tuan, lanjutkan. Ada hijaunya. Tapi sayang, hijau ini tak bernilai. Jangan panik. Potong dari tengah. Tuan, dari sini, potong menjadi 2. Nona, kalau dipotong di tengah, kalau masih tidak ada apa-apa, batu ini benar-benar jadi tak berguna, dan bahkan hijau sedikit ini bisa saja hilang. Kamu sudah yakin? Potong dari tengah. Shu, Yao, kamu benci hidupmu, tapi belum cukup mati? Shuyao, keterlaluan. Jangan mempermalukan diri di sini. Potong. Warna hijaunya muncul. Kaisar,
Imperial Green. Padat tanpa retak. Naga batu. Ini adalah naga batu yang legendaris. Kilau airnya. Warnanya. Imperial Green kelas atas. Setiap potongan bisa hasilkan minimal 5 kg daging giok sempurna. Nilainya tak terhingga. Nona Shu, saya tawar 1 miliar. Jual ke saya. 150 juta tunai. Transfer sekarang. Minggir. Saya tawar 2 miliar. Tertinggi di sini. 2 miliar. 3 juta jadi 2 miliar. Siapa bilang Nona Shu rugi? Dia untung besar. Lihat, Bu. Apa yang saya katakan tadi? Biarkan mereka tertawa. Sekarang siapa yang bisa tertawa? Wajah ayah yang menyebalkan lebih hijau dari batu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Batu ini jelas-jelas sampah. Bagaimana bisa keluar Imperial Green? Itu pun jenis naga batu. Bernilai 2 miliar. Ini. Dia ternyata benar-benar membuka Imperial Green. Shuyao, jangan sombong. Jangan kira kamu bisa bangkit dengan batu sialan ini. Pada akhirnya, yang kamu kandung hanyalah anak perempuan tak berguna yang memalukan. Tunggu saja, tunggu beberapa hari lagi, kamu akan diusir keluarga Lu. Bawa serta anak perempuanmu yang belum lahir ini. Aku lihat berapa lama kamu bisa tetap jaya. Berani kamu memukulku? Beraninya kau memukulku? Shuyu. Kau beraninya mengangkat tangan? Satpam mana? Tamparan ini. Pelajaran buat mulutmu yang tak dijaga. Putriku adalah nyawaku, Shuyu. Siapapun yang berani menghinanya lagi, akan kubuat menyesal. Kau keterlaluan. Berani melawan. Shuyu, kau. Lu Cenyuan, dan kau juga, kontrol orangmu. Siapa yang berani menyentuh putriku, akan kuhabisi nyawanya. Kakak Cenyuan, lihat dia. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Dia berbeda. Dari dulu. Sudah. Kurang malu hari ini? Sudah. Siapa sangka Shuyu beruntung sekali. Benar-benar dapat barang bagus. Shuyu, tunggu saja. Kita lihat nanti. $200 juta? Uang dari jual batu tadi, masuknya cepat sekali. Seminggu lalu, aku masih mantan istri kaya yang dibuang. Sekarang, langsung menjadi orang kaya 200 juta. Sayang, berkatmu. Sayang? Sayang, ada apa? Jangan nakuti ibu. Sayang, kamu kenapa? Jangan bikin ibu ketakutan. Sayang. Bu, aku baik-baik saja. Aku di sini. Kenapa tadi kamu tidak berbicara? Ibu kaget setengah mati. Kamu kenapa? Ibu, apa yang ibu bicarakan dengan nenek jahat tadi? Aku dengar. Apapun yang terjadi, apakah ibu akan selalu melindungiku? Oh, ternyata karena ini. Tentu saja. Tak peduli kamu dewa kekayaan atau anak biasa. Anak laki-laki atau perempuan. Kamu tetap adalah harta ibu yang paling berharga. Ibu akan melindungimu sekuat tenaga. Ibu, aku juga akan melindungimu. Aku akan menjadikan ibu wanita terkaya. Sayang, ibu paling hebat. Ibu juga akan berusaha menjadi ibu yang pantas untukmu. Ibu akan menjadikanmu putri kecil paling bahagia di dunia. Ibu janji. Ibu. Bocah malang. Hari ini kita beli bahan untuk masak makanan enak di rumah. Selamat, Anda pelanggan ke 19999. Berhak dapat mobil sport terbaru. Ah. Emas. Pertang menang hadiah. Lalu nemu emas. Sayang, sejak mengandungmu, rezeki ibu jadi luar biasa sekali.
Tentu, penjual batu itu dapat 200 juta. Kemampuan dewa kekayaanku sudah banyak pulih. Kemakmuran dunia mengalir ke sini. Ibu, sekarang ibu bisa kaya raya cuma dengan berbaring. Hah, aroma kekayaan kuat. Ibu, cari barang bagus murah. Bayi, jalan yang kamu sebutkan ini sudah terkenal sebagai jalan barang palsu. Ini, ada barang bagus di sini? Tidak salah, Bu. Ibu pergi ke timur laut, jalan sekitar 20 meter. Iya, di sudut itu. Aroma kekayaan itu berasal dari sana, meskipun tertutup oleh banyak aura jelek yang berantakan. Tapi hidung bayi ini sangat tajam. Nyonya, selera Nyonya sangat bagus. Barang-barang di tempat saya. Semua barang antik turun-temurun. Baru kemarin dibawa dari desa. Lihat, saya belum sempat membereskannya. Silakan dilihat dan dipilih. Dia terlihat seperti Nyonya kaya yang tidak paham dan sedang hamil besar. Orang yang mudah ditipu hari ini tidak boleh dilewatkan. Ibu, semua ini bukan. Ini barang bagus yang sebenarnya. Itu kotak kayu kecil yang dipakai menyangga kaki mejanya. Jangan lihat permukaannya yang jelek. Tapi, berkilau aura kaya. Bukan barang biasa. Ibu mengerti. Tapi kalau langsung bilang mau beli kotak ini, pasti menimbulkan kecurigaan. Pak, berapa harga ini? Wah, Nyonya benar-benar punya selera bagus. Gembok panjang umur ini terbuat dari perak tua yang diukir utuh. Disematkan batu giok. Itu jenis kaca terbaik. Ambil angka keberuntungan. 88.000. Kaca terbaik? Batu palsu buatan manusia. Masih 88.000, tak bernilai 800 yuan. Pak, Anda menipu orang? Barang ini sekilas terlihat tidak begitu berharga. Kalau Anda memasang harga semahal itu, saya pergi. Jangan. Nyonya tunggu. Anda sebutkan harganya. Beri harga yang tulus. Kita bernegosiasi. Mama, ternyata kamu juga bisa akting untuk menawar. 800 yuan, lebih 1 sen pun saya tidak beli. Barang ini harga aslinya cuma 80 yuan. Awalnya mau tipu pelanggan. Tak disangka ketemu yang paham. Sudahlah. Daging nyamuk sekecil apapun tetap daging. Baik. 800. Pak, lihat, saya tidak punya wadah. Taruh kotak kayu kecil di sudut meja, untuk bungkus gembok panjang umur ini. Ya. Kotak jelek seperti ini Anda juga mau? Benar-benar orang yang suka mencari untung kecil. Yuyue, jangan marah. Aku bawa kamu ke paviliun Zenbao. Beli gembok umur panjang termahal untuk cucu emas kita. Menghilangkan sial. Bukankah itu Shuyao? Shuyao. Kenapa melihatnya lagi, sial? Kupikir dia ingin berburu barang bagus lagi. Ayo, kita lihat. 800 yuan sudah ditransfer. Tunggu. Gembok ini bagus. Aku ambil. Pak, gembok ini kami ambil. Dia tawar 800. Tawar 100 kali lipat, 80.000 bungkus untuk kami. Baik. Nyonya, saya akan membungkusnya untuk Anda. Pak, tadi kan saya yang beli gembok ini. Saya sudah menawar 800. Anda tidak jujur seperti ini, ya? 800? Yang Anda beli adalah kotak ini. Kotaknya untukmu. Gembok panjang umur tidak saya jual ke Anda. Tentu saja, siapa yang nawar lebih tinggi, saya jual ke dia. Nyonya, gembok ini milik Anda. Akhirnya ketemu orang yang mudah ditipu. Mau bayar 80.800 untuk barang ini, saya tidak bisa melewatkannya. Nyonya, silakan dipegang. Kakak, beli barang murah, tapi diambil orang. Tidak enak kan? Bu, wanita jahat ini bodoh sekali ya. Bayar 80.800 untuk sampah? Baiklah. Kalau begitu, kotak ini punyaku. Kotak rongsokan ini kalau mau, ambil saja.
Nona, bolehkah saya lihat kotak ini? Bolehkah saya meminjamnya untuk diperiksa dengan teliti? Ibu, kakek ini aura energinya sangat murni. Dia orang baik. Bisa kita tunjukkan padanya? Baik, silakan dilihat, tua. Tuan Chen, pemilik pavilion harta karun. Sudah puluhan tahun di dunia barang antik. Matanya sangat jeli. Kalau dia tertarik pada benda ini, mungkin ada yang istimewa? Kotak ini rusak, berlagak. Tuan Chen, apa yang sedang anda lihat? Kotak rusak ini untuk ganjal kaki meja saja? Aku masih kesal. Permukaannya tidak rata. Sampah? Kau bilang sampah? Wah, Nona mata jeli. Aku sudah puluhan tahun buka toko di jalan barang antik, sudah punya sedikit keahlian menilai barang, ternyata hampir biarkan mutiara tertutup debu. Tua, kau berlebihan. Apa istimewanya kotak ini? Jika aku tidak salah lihat, bahan kotak kayu ini seharusnya adalah kayu nan emas yang terendam ribuan tahun yang sudah sangat langka. Lihat serat kayunya, kilau emas samar di bawah cahaya. Kayunya sekeras besi dan batu, tapi terasa hangat dan halus saat disentuh. Kayu nan emas dengan kualitas seperti ini, harganya bisa mencapai ribuan keping emas per liangnya. Apa? Apa? Tidak mungkin. Kotak rongsokan ini, saya beli sebagai barang bekas. Beli barang bekas? Semua barangmu di sini mungkin tak sebanding dengan sudut kotak ini. Benda ini masih utuh. Permukaannya berdebu. Dengan sedikit pembersihan dan perawatan, akan jadi peninggalan berkelas harta nasional. Ya ampun, harta nasional di lapak rongsokan? Bisa untung sebesar ini? Luar biasa beruntung. Harta nasional. Bagaimana mungkin? Nona, apakah Anda bersedia melepasnya? Zhenbao, G tawar. 100 juta untuk beli. 100 juta beli. Wah, 100 juta. 100 juta. Aduh. Kotakku. 100 jutaku. Saya malah menjualnya dengan 800 yuan. Saya rugi besar. Aduh. Kotakku. Gembok panjang umur baru saya beli dengan 88.000 yuan. Tolong lihat. $88.000? Ya. Batu diwarnai begini, tak bernilai 800 yuan. Nona, kamu dirugikan besar. Berani tipu aku? Kamu? Saya tidak menipu Anda. Mau beli 88.000. Saya terpaksa. Bapak tua, saya percaya pada karakter Anda. Kotak ini saya jual kepada Anda saja. Terima kasih atas kepercayaan Nona Shu. Ini kartu nama saya. Jika di kemudian hari Nona memiliki harta yang ingin dijual, silakan menghubungi saya kapan saja. Shou Qianbao menerima 1 miliar yuan. 1 miliar yuan lagi masuk? Seperti bermimpi. Keluar jalan-jalan saja bisa dapat 1 miliar yuan. Sekarang punya 300 juta yuan. Sayang, kita benar-benar jadi orang kaya. Hehe, belum cukup. Aku ingin membuatmu, Ibu, menjadi orang terkaya 1.000 miliar. Tapi Ibu, karena sekarang kita punya modal yang cukup, saatnya urus hal penting. Maksudmu, Huan Jingtek? Ya, mereka sudah sampai di titik dan sudah kehabisan akal. Besok sore, mereka akan menghadiri rapat investasi terakhir di pusat konferensi internasional. Kita harus mengambil kesempatan ini sebelum mereka bangkrut untuk menanamkan uang kepada mereka. Ibu mengerti. Besok, kita akan pergi ke rapat investasi itu. Shu Yao aneh banget. Batu giok saja bisa 200 juta. Jalan di kumuh saja bisa nemu harta negara. Anak perempuan itu dalam kandungannya. Apa benar bintang keberuntungan? Bintang keberuntungan apa? Menurut aku, pasti hanya kebetulan saja. Aku tidak percaya. Keberuntungannya
Bisa terus baik itu. Kalian sedang membicarakan apa? Tidak membicarakan apa-apa. Kak Cenyuan, apakah perusahaan akhir-akhir ini sibuk? Bukan sibuk, tapi perusahaan akhir-akhir ini menghadapi beberapa masalah. Seolah-olah keberuntungan perlahan-lahan menghilang. Cih, keluarga Lu sedang di puncak kejayaan dan keberuntungan finansialnya. Lagi pula, Yue hamil cucu emas keluarga Lu. Dia bawa keberuntungan finansial untuk keluarga Lu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Undangan untuk acara investasi. Perusahaan sedang hadapi masalah akhir-akhir ini. Pergi ke acara investasi lihat-lihat, cari proyek yang berpotensi. Mungkin bisa membawa perubahan bagi perusahaan. Kalau begitu, bawa Yue bersamamu. Dia lulusan terbaik ekonomi dan keuangan, juga sangat beruntung. Dia pasti bisa bantu. Sukses sempurna. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Wah, bukankah ini kakak? Benar-benar kebetulan. Bagaimana, kamu juga diundang? Shuyao, kenapa kamu di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Oh, rezeki yang kutinggalkan pada ayah brengsek sebelumnya, sekarang sudah berkurang. Akhir-akhir ini, ayah brengsek tidak hidup enak. Kak Cenyuan, masih perlu ditanya? Akhir-akhir ini kakak sangat beruntung. Kemana-mana, untung besar. Datang ke acara investasi ini, juga mau coba cari keberuntungan. Cari keberuntungan? Acara investasi ini standarnya makin rendah. Siapa saja bisa masuk, kira jalan di pasar. Benar? Semua yang hadir di sini bukan ahli ekonomi. Coba cari keberuntungan. Lambat laun, bisa bangkrut habis. Kakak, kamu dengar kan? Di sini adalah acara profesional. Bukan tempat untuk orang sepertimu yang andalkan cari keberuntungan. Untuk berhasil, aku menyarankanmu, jangan ikut-ikutan di sini. Pulang saja cepat. Hahaha. Sudah, kalau mau ikut, biarkan saja. Anggap pengalaman. Ayo masuk. Sial. Aku sangat marah. Sambang sekali. Mereka benar-benar keterlaluan. Anak kecil tidak boleh berkata kasar. Tenang. Kali ini, Ibu takkan biarkan siapapun meremehkan kita. Orang-orang ini, tunggu saja kita akan membuat mereka malu. Investor terhormat, pengusaha luar biasa, acara investasi ini resmi dimulai. Silakan sambut untuk hari ini, tim roadshow pertama untuk naik ke panggung. Terima kasih untuk presentasi menariknya. Selanjutnya, sambut bintang baru di industri,
PT Teknologi Baiguang, CEO Pak Liming. Beliau bagikan teknologi terbaru dari perusahaannya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Halo semuanya. Inti dari Baiguang Technology adalah pakai sensor presisi tinggi dan wearable untuk interaksi realistik yang kuat. Perusahaan kami telah bekerjasama strategis dengan 3 produsen game tier 1. Pendapatan pre-order produk pertama lebih dari 50 juta. Arah teknologi perusahaan ini sepertinya berlawanan dengan Illusion. Ibu, kamu benar. Jadi, meski Baiguang populer sekarang, tapi begitu teknologi Illusion diakui dan meledak, perusahaan ini akan langsung bangkrut. Yang investasi pada mereka akan sial. Chen Yuan, lihat, Baiguang Technology paling dapat perhatian di pasar saat ini, dan kematangan teknologinya juga tinggi. Sudah ada lembaga yang ikut. Kalau kita masuk sekarang, bisa ambil porsi lebih dulu. Saya rasa potensi pengembangan perusahaan mereka sangat besar. Investasi 2 juta, dapat 5% saham. Ini Direktur Lu. Grup Lu membeli saham senilai 2 juta. Direktur Lu sudah bertindak. Cepat, tepat, tegas. Langsung 2 juta. Sangat percaya diri. Terima kasih, Direktur Lu. Lihat. Cepat lihat harga sahamnya naik. Hei, Baiguang Technology. Harga saham naik 10 poin. Baru beli, sudah untung. Ini keberuntungan apa? Menurut saya, Nona Bai memang hebat, pantas, lulusan sekolah keuangan terkenal. Selera investasinya unik. Semua terlalu memuji saya. Nona Bai, jangan terlalu merendah. Pak Lu punya kamu sebagai pendamping yang berbakat, sungguh beruntung. Soal investasi, lihat kemampuan asli. Nona Shu, sudah setengah hari, belum investasi sekalipun. Kalau Anda benar-benar tak tahu mau investasi apa, mungkin ikuti saja Nona Bai. Investasi di Baiguang saja, paling tidak dapat sisa-sisa keuntungan. Investasi di Baiguang? Penilaian mereka, Huanjing yang akan kami investasikan adalah saham yang bisa melonjak ratusan kali. Baiguang mungkin sedang bagus sekarang, tapi perusahaan yang akan saya investasikan akan jadi perusahaan 10 kali lipat. Bahkan ratusan kali lipat lebih baik dari Baiguang. Baik, kalau ada perusahaan yang bisa melampaui Baiguang ratusan kali lipat, saya ingin melihat seperti apa perusahaan itu. Shuyao, tempat ini bukan tempat untuk membual. Jangan buang waktu kami. Bicara harus hati-hati. Kalau tidak, nanti harapan semakin besar, kekecewaan semakin besar. Apakah ini membual? Fakta akan membuktikan semuanya dengan cepat. Kami akan menunggu dan melihat. Terima kasih, Pali. Selanjutnya, sambut tim roadshow berikutnya dari Huanjing Technology Co. Ltd, pendirinya, Bapak Wangbo. Ibu, ialah orangnya. Halo semuanya, saya adalah PT Teknologi Ilusi, pendiri Wangbo. Lagi-lagi perusahaan ilusi ini masih belum menyerah juga. Saham perusahaan ini sudah turun 2 bulan memberi mereka investasi. Lebih baik uangnya dibuang ke kali. Setidaknya masih bisa dengar bunyinya. Bu, sekarang di industri tidak ada yang lihat prospek ilusi. Mereka hampir bangkrut. Tapi semua orang tak tahu, tepat hari ini pukul 4 sore, teknologi mereka akan diadopsi tingkat nasional. Harga saham akan naik ratusan kali lipat. Pukul 4. Sekarang tinggal kurang dari 2 jam. Demi ilusi, saya bahkan menjaminkan rumah. Kalau tak dapat investasi lagi hari ini, perusahaan bangkrut, kami juga akan menanggung utang. Hari ini bagaimanapun caranya, harus dapat investasi.
Bapak-bapak investor, teknologi kami capai terobosan baru. Saat ini, Sudah, Direktur Wang. Alur teknologi perusahaan terlalu mengawang. Pasar tidak mengakui, ya sama saja dengan kertas buangan. Cepat turun saja. Jangan buang-buang waktu kami. Turunlah. Turunlah. saya mohon beri kami kesempatan terakhir. Teknologi kami sangat menjanjikan. Hanya saat ini, butuh dana untuk topang perusahaan. 1 juta. Tidak. Bahkan 50.000. 30.000 pun boleh. Saya mohon. 30.000. Wang Bo, kamu mau mengemis ya? Jangan bilang 30.000, 3.000 pun tidak ada yang kasih. Jangan mimpi. Maaf, teman-teman. Saya sudah berusaha maksimal. Direktur Wang, tunggu sebentar. Ilusitek. Saya mau berinvestasi. Maksudmu, Anda mau berinvestasi pada kami? Oh, setelah lama, orang itu ternyata Nona Shu sombong. Bilang akan lampaui perusahaan kami White Light ratusan kali lipat. Perusahaan itu fantasia. Direktur Wang, selamat ya. Akhirnya ada yang apresiasi. Tapi pandangan Nona Shu ini sungguh membuka mata. Fantasia akan melampaui White Light kami ratusan kali. Ini bukan mimpi, tapi khayalan. Kupikir mantan istri keluarga Lu punya sesuatu yang tersembunyi. Tak disangka kemampuannya hanya segini. Seorang ibu rumah tangga, Anda kira dia benar-benar bisa berinvestasi? Dia cuma main-main, pura-pura aja. Shuyao, investasi ini. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Berinvestasi di Fantasia, sama saja dengan Anda membuang uang ke laut. Buta mata. Tunggu sampai jam 4, saat saham Fantasia melonjak, biarkan mereka menyesal. Kata-kata sudah terucap. Cukup investasi simbolis. Anggap saja hiburan. Direktur Lu benar, Nona Shu. Kalau tak yakin, meski cuma 300.000, aku udah sangat berterima kasih. Direktur Wang, uangnya sudah ditransfer. Silakan lihat. Tunggu, cepat lihat. Fantasia Tech adds equity investors. Shuyao, investasi diakui 30 juta. 30 juta. Dia investasi 30 juta ke Huanjing. Ini bukan investasi. Ini membakar uang. Tidak, membakar uang masih bisa hangatkan badan, melempar uang ke lubang tanpa dasar. Ibu, saham Huanjing belum capai titik terendah. Investasi sedikit dulu. Jaga jangan bangkrut sebelum jam 4. Aduh, luar biasa. Benar-benar spektakuler. Nona Shu, bayar 30 juta. Jadi bahan tertawaan Centro Industry. Biaya belajar terlalu mahal. Tak tahu nyawa. Coba lihat. Sahamnya berfluktuasi. Wah. Baiguang naik 18%. Astaga. Presiden Lu, Nona Bai, investasi kalian seperti sentuhan Midas. Lebih dari sekadar sentuhan Midas, ini benar-benar seperti meramal masa depan. Nona Bai, Anda benar-benar bintang keberuntungan Presiden Lu. Ketajaman memilih proyek, luar biasa. Terima kasih, Presiden Lu. Terima kasih, Nona Bai. Kami di Baiguang tidak akan mengecewakan. Aduh. Lihatlah Huanjing ini. Sudah jatuh seperti apa? Peringatan kebangkrutan. Hampir terlihat jelas. Nona Shu, 30 juta baru diinvestasikan. Mungkin sudah menyusut jadi. Beberapa juta saja. Saya lihat saja sudah ikut sakit hati. Shuyao, sekarang sebaiknya Anda tarik dana secepatnya. Kalau terlambat, saat Huanjing bangkrut dan berita likuidasi keluar, saham Anda mungkin tak akan berharga seperti kertas bekas. Nona Shu, maaf. Saya telah menyeret Anda ke masalah. Ibu, harga saham Huanjing sudah titik terendah. Sekarang, apa? Sekarang mau tarik dana? Telat. Rugi puluhan juta percuma. Teknologi Huanjing dapat aliran dana besar. 270 juta. Pemodal. Shuyao. Dia tidak tarik dana, malah pertaruhkan semua uangnya. Shuyao, kau gila. Kau pegang 100% saham Huanjing. Kau sadar artinya? Kalau bangkrut, kau tanggung utangnya. Semua utang jadi tanggunganmu. Nona Shu, ini bukan investasi.
Tapi donasi bunuh diri. Shu Yao, awalnya kukira kau cuma bodoh, tapi sekarang kau jelas sakit parah. Demi harga diri, kau bisa kehilangan seluruh kekayaanmu. Nona Shu, tidak. Ini tidak boleh. Cepat tarik kembali. Aku tak boleh merusak hidup. Perusahaan ini bangkrut. Uangmu akan habis tak bersisa. Kau akan tanggung utang perusahaan kami. Kumohon, jangan lakukan ini. Mama, Paman Wang ini cukup jujur, tapi dia makin larang, nanti kejutannya makin besar. Proof kita sebentar lagi ditunjukkan, bikin mereka kaget setengah mati. Direktur Wang, tenang, aku yakin. Yakin? Shu Yao, dasar apa kau punya? Karena keberuntunganmu 2 kali? Kau pikir kali ini masih akan seberuntung itu? Aku sarankan kau, cepat sadari kenyataan. Segera, cari cara menutupi kerugian. Kalau tidak, saat putrimu lahir, dia mungkin harus tidur di jalanan bersamamu. Karena kau begitu yakin, aku akan bangkrut total. Bagaimana kalau bertaruh denganku? Kita bertaruh sebelum jam 4. Pasar saham tutup hari ini, tingkat pengembalian akhirku akan lebih tinggi dari investasimu di Bai Guang. Semua dengar itu? Perusahaan yang hampir bangkrut dibandingkan dengan Bai Guang Tech-ku. Bandingkan keuntungan? Shu Yao, kalah atau gila? Katakan, berani atau tidak? Baik, taruhan ini kuterima. Kalau kau kalah, mulai sekarang pergilah dari kota selatan. Jangan pernah muncul lagi. Baik, tapi kalau aku menang, kau harus di hadapan semua yang hadir hari ini untuk semua ucapanmu terhadapku dan putriku yang belum lahir, berlutut, dan minta maaf. Menang Shu Yao. Bisa andalkan apa? Kecuali dewa kekayaan merasukimu. Taruhan ini Shu Yao, kau yang minta. Aku beritahu kamu, ke depannya jangan bicara terlalu sombong. Kak Chen Yuan, lihat dia. Bayi dalam perutku ini pewaris keluarga Lu. Dengan ini, Shu Yao sama saja menginjak harga diri kita. Jangan biarkan dia berhasil. Investasi ke Bai Guang buat dia menang tanpa bisa berkata apa-apa. Shu Yao, kamu seharusnya tidak menantang harga diri pewaris keluarga Luku. Dari dana cadangan grup, alokasi darurat 300 juta. Segera tanam modal ke Bai Guang Technology. Pastikan ditanam sebelum penutupan. Prestir Lu, kondisi grup tidak baik. Mengeluarkan 300 juta tiba-tiba, kalau gagal. Asisten Wang, perkembangan Bai Guang sangat bagus. Bagaimana mungkin gagal? Kita pasti untung besar. Betul, Asisten Wang. Percayai kami. Teknologi Bai Guang kami paling mutakhir. Investasi ke kami pasti tidak rugi. Prestir Lu, lihat. Cepat pergi. Ya? Cepat lihat, Bai Guang naik, Bai Guang naik lagi. Naik 30%. Ya ampun, gila. Kenaikan ini gila. Terima kasih banyak atas dukungan penuh Tuan Lu. Seluruh staf Bai Guang kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Dibandingkan dengan beberapa orang, bermimpi di siang bolong, di hadapan kekuatan mutlak, mereka benar-benar sedang bermimpi. Kali ini, krisis perusahaan bisa diselesaikan. Kali ini berkatmu. Kak Chen Yuan, jangan berkata begitu. Bisa membantumu dan membantu keluarga Lu sudah membuatku sangat senang. Cepat ikuti. Ikuti Tuan Lu dan Nona Bai. Ini seperti memungut uang. Cepat, beli sebanyak mungkin. Sayang, cepat. Ambil deposito kita, beli semua saham Bai Guang, sekarang cepat. Sekarang beli, pasar mau tutup. Perhatian semua, menuju penutupan pasar saham hari ini. Tinggal 5 menit. 4 menit lagi. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak tahuan dan kesombongan mereka membayar harganya. Aduh, kali ini lihat bagaimana dia menyelesaikannya. 3 menit terakhir. 2 menit terakhir. Terakhir. 59-57. Nona Shu, aku celakakan kamu. Aku celakakan kamu. Belum saat terakhir,
kita masih ada kesempatan. Benar-benar baru menyesal setelah terlambat. Tinggal puluhan detik lagi. Masih adakah pembalikan? Layarnya, cepat lihat. Baru saja, negara umumkan kabar baik penting. Huanjing Tech masuk daftar promosi utama. Apa? Bagaimana mungkin? Huanjing naik. Naik limit up. Huanjing naik limit up. Huanjing naik 10 km lipat. Mengapa aku tidak membelinya tadi? Bai Guang, turun. Jangan turun. Tolong, jangan turun lagi. Semuanya habis. Semuanya habis. Sudah jam 4. Pasar ditutup. Bai Guang limit down. Ada apa ini? Tidak mungkin, mustahil. Uangku. Tolong! Tolong! Tidak bisa dijual. Sama sekali tidak bisa dijual. Bertahan hidup. Huanjing bertahan hidup. Shuyao sekarang Huanjing. Pemegang saham 100%. Investasinya 270 juta. Sekarang sudah jadi 2 miliar. Naik 10 kali lipat. 10 kali. Aku tadi buta. Ikut tertawa. Seandainya aku tahu, meski hanya ikut investasi sedikit di Huanjing. Baru 10 kali sekarang, nantinya bisa terus naik sampai 100 kali. Selamat Ibu. Menuju target wanita terkaya, kita telah mengambil langkah besar yang mantap. Semua ini berkat An-An. Bai Yue. Hei, buru-buru mau pergi? Aku menang. Sekarang giliranmu untuk menepati janji taruhan. Berlututlah di hadapanku. Minta maaf. Shuyao, jangan keterlaluan. Aku tadi hanya bicara karena emosi. Bicara karena emosi. Tadi kamu di depan semua orang yang hadir di sini menetapkan janji taruhan itu. Bagaimana? Sekarang mau ingkar janji? Kakak Cenyuan, kandungan ini penerus keluarga Lu. Shuyao suruhku minta maaf di depan umum, berlutut padanya. Kalau ini tersebar, bagaimana aku hadapi orang nanti? Shuyao, cukup. Yue masih muda, hari ini bicaranya kurang sopan. Kamu sudah menang? Masih memaksa? Kamu bilang aku memaksa? Janin perempuan tak boleh dipertahankan. Tanda tangani perjanjian ini, villa dan 10 juta ini jadi milikmu. Lihat, dia tak pernah seperti ini, melindungiku dan bayiku. Baik. Lu Cenyuan, kamu mau melindunginya, ya? Bisa? Aku ingat perjanjian cerai kita sudah tertunda beberapa hari. Belum ditandatangani, kan? Apa maksudmu? Sekarang bisa ditandatangani. Aku minta 3 miliar dan villa yang aku tinggali sekarang. 3 miliar, dibayar sekaligus. Mulai sekarang, aku, Shuyao, akan bawa diriku dan putriku berpisah dengan keluargamu, Lu, jembatan untuk jembatan, jalan untuk jalan, tak akan ada hubungan lagi. Tak akan kulewati pintu keluargamu lagi. Orang-orang keluarga Lu, mulai sekarang jangan muncul lagi dalam hidupku. 3 miliar. Shuyao, berani sekali kamu meminta. Setelah dikurangi kerugian hari ini, di rekening keluarga Lu masih ada beberapa miliar. 3 miliar. Untuk membeli harga diri calon istri keluarga Lu. Tidakkah itu sepadan? Baik. Setuju, 3 miliar. Dibayar sekaligus. Tuanku, ambil 3 miliar sekaligus. Berdampak pada perusahaan. Lakukan seperti kukatakan. Ya? Kenapa tiba-tiba aku merasa seperti kehilangan sesuatu? Hubunganku dengan ayah putus. 3 miliar yang dijanjikan akan kukirim ke rekening yang kamu tentukan. Shuyao, jangan salahkan aku. Ajaran keluarga Lu tidak bisa kulanggar. Tenang saja. Aku dan putriku sama sekali tidak tertarik pada keluarga Lu. Mulai sekarang dia dan keluarga Lu tidak ada hubungan. Ibu, jangan sedih. Ayah bajingan pikir dengan uang bisa mengusir kita, tapi dia tak tahu. Uang baru terputus. Sisa berkah terakhir.
Dari bayi dewa kekayaan ini, yang tertinggal di darah ini. Nantinya, keberuntungan keluarga Lu akan benar-benar hilang. Shuyao, kedepannya kamu. Pak Lu ada masalah. Telepon darurat dari pabrik. Jalur produksi 3 di kawasan baru. Jalur produksi 3. Lumpuh total. Apa? Jalur impor dari Jerman? Jalur otomatis penuh. Baru diuji minggu lalu. Kok tiba-tiba lumpuh? Saya juga tak tahu detailnya. Tapi kata para insinyur, komponen produksi inti bermasalah. Harus berhenti untuk diperbaiki. Paling tidak setengah bulan. Tapi jalur itu, satu-satunya jalur produksi untuk produk unggulan kita di paruh kedua tahun ini. Kenapa harus sekarang? Kebetulan sekali. Barusan Bai bilang, keberuntungan keluarga Lu akan habis. Jangan-jangan ini sudah mulai. Kak Cenyuan, lalu sekarang harus bagaimana? Kalau jalur itu berhenti, berapa besar kerugian kita? Aku tahu. Mungkinkah ada orang yang sengaja melakukan sabotase? Apakah Shuyao baru bertengkar dengannya? Sudah? Masih merasa tak cukup repot? Segera beritahu pihak terkait datang ke ruang rapat dalam setengah jam. Bahas solusinya. Baik, Pak Lu. Kita pergi. Hari ini Pak Lu, rugi 2 kali. Investasi rugi. Rumah juga bermasalah. Kalian bilang, Shuyao mistis, ya? Begitu dia pergi, keluarga Lu langsung. Direktur Shu, terima kasih. Terima kasih sudah percaya pada kami. Kalau bukan karena Tuan hari ini, Fantasia mungkin tak akan bertahan sampai pukul 4 sebelum bangkrut. Tuan penyelamat kami. Terima kasih, Tuan Shu. Tuan Wang, bangun semuanya. Bangun. Fantasia bisa seperti hari ini berkat ketekunan kalian. Saya yakin, hari ini baru permulaan. Fantasia akan bawa kalian ciptakan lebih banyak kejutan besar. Tuan Shu, tenang. Saya janji pada Tuan, seluruh tim Fantasia tak akan kecewakan Tuan. Ibu, sekarang cara bicara ibu semakin terasa. Aura ratu bisnisnya, jarak untuk si kecil ini bisa bersantai tenang. Jadi, anak orang kaya yang bahagia benar-benar tidak jauh lagi. Baik, ibu janji padamu. Meski kita tinggalkan keluarga Lu, ibu pasti akan membuatmu jalani hidup yang kamu mau. Nona Shu, istirahat sebentar. Makan siang sudah siap. Terima kasih Ibu Zhang, saya agak lapar. Nona Shu, wajahmu belakangan semakin segar. Lihat wajah ini putih kemerahan dibandingkan dengan 2 bulan lalu, seperti orang yang berbeda. Oh, ya. Mungkin karena suasana hati membaik. Tentu saja. Harga saham Wanjing naik setiap hari. Sekarang seluruh Nanceng memuji ibu. Kau Raja Midas. Mood bagus, makan apa enak. Sayang, nutrisinya cukup kok. Ibu, di sini semuanya lancar. Tapi keluarga Lu, sekarang mereka pasti kelang kabut. Pak Lu, bukan cuma produksi kami. Yang bermasalah, lahan kemarin juga terhenti. Kerugian 1 miliar. Aku tak lakukan apa-apa. Keberuntungan keluarga Lu sudah habis. Aku hanya menarik kembali sedikit kemakmuran yang pernah aku berikan pada mereka. Hanya berkas sisa. Sisanya akibat perbuatan mereka sendiri. Bertahun-tahun ini, manajemen mereka buruk. Seharusnya sudah merosot. Tapi, semua ini sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Oh iya, Ibu sudah mendaftar kelas MBA. Aku akan belajar giat untuk mempersiapkan pendirian grup perusahaan nanti. Untuk anak kita, menciptakan masa depan yang benar-benar bahagia. Ibu, kau terbaik. Tenang, target pasti tercapai. Baik. Pak Lu dapat kabar pasti. Pak Shen dari grup Shen. Kemarin, dia datang dengan cucu sulung, Shen Mo, telah tiba di Nancang. Pak Shen, dialah selama lebih dari 30 tahun. Berkembang di luar negeri, bisnisnya tersebar di bidang teknologi dan energi. Ya, mereka. Di industri ini, semua orang bilang Pak Shen pulang. Kali ini, buat cari mitra baru di dalam negeri, untuk dirikan kantor pusat baru di Asia. Kalau kita bisa raih kesempatan ini, masalah grup Lu akhir-akhir ini tak akan jadi masalah lagi. Grup Lu bisa bertransformasi sepenuhnya dan menjangkau ketinggian baru. Kerja sama dengan Shen Group harus kita dapatkan. Baik. Pak Shen,
Kami dari grup Lu sangat ingin berbicara soal kerjasama dengan Anda. Pak Lu, maksud kedatangan Anda sudah kami ketahui. Tak perlu diulang. Sebelumnya, saya sudah bilang, untuk kerjasama dengan Shen Group, ada satu prasyarat khusus. Prasyarat? Ini barang yang tidak sengaja ditinggalkan istri saya dulu. Bertahun-tahun, saya suruh cari kemana-mana, tapi tak pernah ketemu. Kata kakek saya, siapapun yang bisa bantu Shen Group temukan barang ini, dialah yang paling tulus dan berkomitmen. Saat itu, sumber daya Shen Group di dalam negeri secara alami akan condong kepada orang yang berjodoh itu. Hubungan Pak Shen dan istrinya sangat mesra. Keberuntungan terbesar dalam hidup adalah memiliki satu cinta sejati. Pak Lu, coba saja. Ada kabar. Hubungi Xiao Mo. Kami masih ada jadwal lain, jadi pergi dulu. Gunakan semua sumber daya, hubungi semua yang bisa, kolektor dan pedagang antik. Dengan cara apapun, carikan barang-barang ini. Baik, Pak Lu, saya segera mengerjakannya. Perubahan di kota selatan sangat besar. Dulu di daerah inilah dia. Kehilangan bros itu. Sudah puluhan tahun, saya suruh orang cari hampir di semua tempat. Kakek, jangan putus asa. Kita belum cek di jalan barang antik tua di barat kota. Katanya di sana banyak orang berbakat yang bersembunyi. Nanti sore saya temani kakek jalan-jalan ke sana. Boleh juga. Semoga kita bisa bertemu lagi kalau berjodoh. Ada apa ini? Kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Sayang, kamu tidak apa-apa? Saya kuat. Tunggu, aura kekayaan. Aura kekayaannya sangat kuat. Aura kekayaan. Ibu, ada aura kekayaan yang sangat kuat pada kedua orang ini. Bahkan, mereka juga memiliki hubungan dengan kita. Besok tak usah datang lagi. Iya. Nona, namanya? Saya Xu Yao. Halo, Nona Shu. Saya Shen Qingshan. Kalau ada bagian tubuh tak nyaman, datang temui saya dan Xiao Mo. Shen Qingshan. Anda adalah Pak Shen dari Shen Group, perusahaan besar, sangat terkenal di luar negeri. Kalau begitu, kami pergi dulu. Tak disangka, berjalan di jalan saja bisa bertemu Shen Qingshan. Bu, bukankah ibu ingin mendirikan grup? Saya ada ide. Hah? Aduh. Nona Shu, kenapa Nona datang lagi? Di sini sudah tidak ada barang berharga yang terlewat untuk Nona. Sekarang saya pikirkan kejadian terakhir itu. Rasa sakitnya masih terasa. Pergi sana. Sayang, cara yang kamu bilang adalah ini? Dia lagi? Iya, lihat barang di mejanya. Semua barang berharga. Barang-barang ini tidak terlihat seperti barang berharga, ya? Tapi kalau kamu bilang begitu, pasti ada alasannya. Tapi, sepertinya kali ini tidak bisa dapat barang murah lagi. Kita harus rela merogoh kocek dalam-dalam. Bos, buka toko untuk berbisnis. Mana mungkin ada bisnis datang tapi tidak dijalankan? Katakanlah. Apa yang ingin kamu beli? Barang-barang di mejamu ini. Semuanya saya mau. Ini. Semua ini saya gali pagi ini di kebun. Tapi saya sudah perhatikan dengan saksama. Bukan barang berharga apapun. Jangan-jangan. Ada rahasia yang tidak saya ketahui? Kenapa kamu mau barang-barang ini? Saya merasa benda-benda ini enak dipandang. Merasa ada jodohnya. Ternyata benar nyonya kaya yang dipelihara dalam pingitan. Perkiraan waktu itu, hanya kucing buta ketemu tikus mati. Sebelumnya membuat saya rugi besar. Kali ini, akan kubuat kau merasakan sakitnya. 50.000. Kurang 1 sen tak saya jual. Ternyata, baik. 50.000 ya 50.000. Saya ubah pikiran. 100.000. Hei Lahu, kamu serakah.
barang rongsokanmu ini. Minta 100.000 darinya. Tak malu. Pergi sana, bangkai tua. Saya mau menjual seperti ini. Jangan ikut campur. Bagaimana? Nona Shu, 100.000. Semua ini milikmu. Mau atau tidak? 100.000, tidak tambah lagi. Kata-kata berharga. Tidak tambah lagi. Kamu mau? Baik. 100.000 ya 100.000. Saya beli. Dia benar-benar membelinya. Benar-benar bodoh. Uangnya kebanyakan. Ayo, bayar. Baik. Tumpukan barang-barang ini. Semua milikmu. Nona Shu, benar-benar Anda lagi berburu harta karun di sini? Lagi. Kok ada firasat buruk ya? Bos Chen, kebetulan saya lihat barang-barang ini sangat menarik. Harganya cocok, saya beli semua. Nona Shu, saya sendiri kalah. Bisa diambil semua. Kios ini ada harta karun. Nona Shu berkenan? Buka mata. Lihat hasilnya. Harta karun apa? Bos Chen, silakan. Ya. Nona Shu kali lalu sudah mendapatkan barang bagus. Kali ini, jangan-jangan dapat barang bagus lagi? Tidak mungkin. Lagi-lagi. Kotak kayu ini bukan kayu Huang Huali dari Hainan. Bukan pula kayu merah tua. Ini hanya kayu campuran biasa. Dibuat tampak tua secara buatan. Usianya tidak lebih dari 20 tahun. Giok di atasnya, warnanya keruh. Ini adalah batu sintetis berkualitas rendah. Nona Shu, maaf saya akan jujur. Kali ini Anda mungkin salah. Semua ini dibuat tampak tua. Pengerjaannya kasar, nilainya rendah. Jangan bilang 1.000 yuan. Beli puluhan yuan pun percuma. Lihat, barang di lapak Pak Hu semua palsu. Nona Shu cuma beruntung. Kali ini dia tertipu. Benar. Mana mungkin untung mudah sebanyak ini. Anggap 100.000 yuan ini pelajaran. Palsu. Penilaian bau-bau tidak pernah salah. Jangan percaya mereka. Firasatku tidak mungkin salah. Barang-barang ini pasti bernilai. Pak Hu, ini namanya tidak jujur. Barang cuma puluhan yuan, dijual ke Nona Shu 100.000. Berbisnis jangan menipu. Cepat kembalikan uangnya. Apa? Mengembalikan? Kembalikan apa? Nona Shu. Perhatikan baik-baik. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kemampuan menilaimu buruk. Jangan salahkan aku. Sudah mencari di semua jalan, tetapi tidak menemukan barang yang dulu itu. Apakah sebelum meninggal, aku nggak bisa lihat lagi? Kakek, jangan khawatir. Bagian depan belum dilihat. Mungkin kita temukan. Nona Shu. Bertemu dia lagi. Ya, ayo lihat. Baik. Ini adalah... Kakek, ada apa? Kakek sakit? Tunggu. Nona Shu, bolehkah aku melihat barang di tanganmu? Silakan, Tuan Shen. Hanya saja, Tuan Chen baru saja mengatakan bahwa ini semua hanya barang yang dibuat tampak tua secara buatan. Ini dia. Bagian belakang. Aku ukir sendiri. Inisial nama kami. Sudah bertahun-tahun lamanya. Aku akhirnya menemukannya. Ah, apa maksudnya? Apakah ini benar-benar barang berharga? Nona Shu, ini peninggalan istriku. Sudah lama ku cari. Bisa kau jual padaku? Sebut harganya. Berapapun. Ibu, tenang. Berikan padanya. Ini memang miliknya. Ini barang lama milik Tuan Shen.
Akan kukembalikan ke pemilik aslinya. Kubeli dengan 100.000 yuan. Bayar harga asli saja. Baik. Tak memanfaatkan budi baik untuk imbalan? Nona, sifat yang sangat baik. Kamu membantuku menemukan kembali kenangan terpenting hidupku. Kamu hilangkan penyesalan terbesarku. Mulai sekarang, kaulah orang berjasa bagi Shen Qingshan. Orang berjasa bagi keluarga Shen. Shen Qingshan? Ini ternyata barang lama milik Tuan Shen? Nona Shu. Perkataan kakek sikap keluarga Shen. Kebaikan budi hari ini Shen mau ingat. Jika ada kebutuhan nanti, hubungi saya kapan saja. Nona Shu, budi baik grup Shen. Tak bisa ditukar dengan uang. Kali ini, Anda temukan harta karun besar lagi. Kesempatan emas untuk berhubungan dengan grup Shen ini, ternyata malah aku jual. Nona Shu, keluarga Shen di dalam negeri sedang cari mitra bisnis. Kalau tertarik, datang kapan saja untuk diskusi. Mitra bisnis? Kalau begitu keinginan ibu untuk mendirikan sebuah grup, bukankah akan mudah terwujud? Ibu, benar kan yang kukatakan? Barang-barang ini ternyata memang berharga. Bukan cuma berharga, ini rezeki nomplok. Sayang, kamu benar-benar hebat. Pasti dong. Aku mau bantu ibu jadi orang terkaya. Ini hal kecil saja. Ibu mau dirikan grup bisnis. Jangan sia-siakan sumber daya yang ada. Ibu tak akan mengecewakanmu. Ibu, tanda tangani nama untuk kerjasama ini. Ibu akan menjadi keluarga elit sejati. Ibu pernah berkata, akan beri masa depan terbaik. Nyonya Shu, mulai hari ini, Anda mitra. Satu-satunya ditunjuk keluarga Shen. Semoga kerjasama lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Lu, kita disuruh selidiki barang lama. Almarhum Shen sudah tahu. Sudah ditemukan. Barang di tangan siapa? Harganya berapa? Berapapun harganya, beli sekarang. Tim kita datang terlambat. Barangnya sudah dibeli oleh Nyonya. Bukan, sudah dibeli Nona Shu. Dan diberikan ke almarhum Shen. Keluarga Shen baru keluarkan pengumuman. Mereka tunjuk Nona Shu sebagai mitra kerja, sama satu-satunya di dalam negeri, untuk masa depan mereka. Apa? Shu Yao. Lagi-lagi dia. Ya, memang Anda benar. Sejak Nona Shu hamil, rezeki seperti berkah. Banyak bilang, dia mengandung anak pembawa keberuntungan. Kalau bukan karena Nona Bai waktu itu, masuk kamar saat Anda mabuk, Anda dan istri tidak akan sampai seperti sekarang. Keluarga Lu juga tidak akan sampai seperti sekarang. Sudah. Xiao Yue hamil, penerus keluarga Lu. Perkataan seperti ini, kedepannya saya tidak mau dengar lagi. Baik, keluarga Lu sampai membuang anak pembawa keberuntungan yang begitu membawa rezeki. Sungguh tidak bisa melihat mutu. Bu, sekarang aku sudah menjadi Nyonya Lu yang sah. Malam itu, aku dan Lu Chenyuan tidak terjadi apa-apa.
Hamil? Tentu saja palsu. Hamil palsu, kenapa? Kau tak bilang hamil, anaknya. Bisakah aku menggeser Shuyao dan menjadi Nyonya Lu? Tenang saja, rumah sakit itu sudah kusiapkan orang untuk mengurusnya. Nanti, katakan saja itu keguguran tidak disengaja. Tidak ada yang akan tahu. Apa katamu? Hamil palsu? Chen Yuan, dengarkan aku. Bicaralah. Chen Yuan, aku... Perut palsu. Bagus. Bagus sekali. Demi kamu, kuusir satu-satunya keturunan keluarga Lu. Ternyata semua ini palsu. Kamu tak hamil. Tidak. Chen Yuan, dengarkan aku, Chen Yuan. Aku tak sengaja tipu kau. Panggil orang, Aku cinta kamu, Chen Yuan. buang dia keluar. Jangan biarkan dia muncul lagi. Baik. Jangan. Aku tidak mau. Chen Yuan. Chen Yuan. Chen Yuan, lihat. Aku lihat ini waktu lagi jalan-jalan. Apakah ini sangat imut? Kalau diraba, empuk banget. Coba bayangkan. Penampilan baik kita kalau memakainya, pasti akan terlihat sangat cantik. Jenis kelaminnya belum diketahui. Lebih baik barang-barang ini jangan dibeli dulu. Tapi tidak peduli bayinya laki-laki atau perempuan, dia tetap anak kandung kita yang berharga. Lihat, bebek kecil ini. Lucu sekali. Kau tahu aturan keluarga Lu. Penerusnya harus laki-laki. Barang tak penting ini, jangan dibeli dulu. Mungkin aku memang salah. Chen Yuan. Sudah dengar, si kecil bajingan Bai Yue, hamilnya palsu. Dia berani main-main keluarga Lu. Keterlaluan. Karena Bai Yue palsu, maka bayi yang dikandung Shuyao barulah satu-satunya darah daging keluarga Lu saat ini. Meski cucu perempuan, dia tetap keturunan Lu. Lagi pula, kabarnya dia hamil bayi pembawa keberuntungan. Ini seharusnya milik keluarga Lu. Cari cara. Bawa pulang Shuyao. Janin pembawa keberuntungan keluarga Lu. Biarkan dia bawa sendiri, berkeliaran di luar, lalu monopoli keuntungannya. Tak pantas. Sudahlah. Jangan ikut campur. Sudah ada rencana. Saya tak ikut campur. Tapi aku ibumu. Salah pikirkan keluarga Lu. Lagi pula, Shuyao lagi populer. Dia juga berhubungan dengan keluarga Shen. Perutnya masih hamil. Janin pembawa keberuntungan keluarga Lu. Kalau tak jemput dia pulang sekarang, harus tunggu sampai dia sama pria liar di luar. Sudah saya bilang. Masalah ini sudah saya rencanakan. Rencana apa yang bisa kamu punya? Shuyao sekarang sangat diinginkan. Keberuntungan ini seharusnya milik keluarga Lu. Kenapa dia monopoli sendiri? Sepertinya saya harus mencari cara lain. Cucu perempuan ini
harus bagaimanapun caranya diakui kembali oleh keluarga Lu. Direktur Shu, tunggu, saya parkir. Segera datang. Baik, aku di sini, hirup udara segar. Nona Shu, Nyonya Tua, ingin undang Anda kembali. Bicara urusan keluarga. Mama, jangan naik mobil. Nenek jahat ini mencarimu sekarang, pasti ada maksud jahat. Aku dan keluarga Lu sudah lama tidak punya hubungan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan Nyonya Lu. Nona Shu, kesabaran Nyonya Tua terbatas. Demi saling menghormati, dan untuk Anda, serta Nona Besar, tolong kerjasama. Silakan. Silakan. Mereka berjumlah banyak. Kalau bentrok bisa melukai bayi. Baik, aku ikut kalian. Itu, bukankah Nona Shu? Itu mobil Nyonya Tua. Kenapa Nona Shu terlihat dipaksa? Tidak, aku harus telepon Pak Lu. Aku juga tidak tahu apakah bayi nanti akan suka dengan semua ini. Pak Lu, mainannya lucu. Semua jenis yang disukai anak perempuan. Benarkah? Ada apa? Apa? Baik, aku segera ke sana. Yau Yau, akhirnya kau datang. Perjalanannya melelahkan, cepat duduk. Hati-hati dengan badanmu. Nyonya Lu, tak perlu basa-basi. Kalau ada sesuatu, langsung saja. Waktuku sangat berharga. Yau Yau. Masalah-masalah sebelumnya, ini salah ibu. Bu, ibu minta maaf padamu. Ibu sudah pikun. Mudah percaya Bai Yue si jalang. Dia pandai bersilat lidah. Dia berhati jahat. Dia tegah, pura-pura hamil, tipu kami. Hampir bahayakanmu dan cicit perempuanku. Tenang, Bai Yue sudah kami usir. Dia tak akan pernah lagi menyakiti. Kalian berdua, ibu dan anak. Yau Yau, istri keluarga Lu. Bayi dalam kandunganmu keturunan asli keluarga Lu. Maafkan kami demi anak ini. Maafkan kami kali ini. Nyonya Lu, aku dan Lu Chenyuan telah menandatangani perjanjian perceraian. Perkataan-perkataan ini tidak perlu diulangi lagi. Aku tahu. Meminta maafmu sekarang juga, itu adalah memaksakan. Tidak apa-apa. Aku dan Chenyuan sabar. Nanti kami akan menebus dengan baik. Pada kalian berdua, aku lagi sibuk bicara. Mari, cepat minum teh. Tenangkan pikiran. Ini teh yang kusuruh siapkan secara khusus. Teh penenang yang bagus. Baik untuk wanita hamil. Cepat cicipi. Suhunya pas. Ibu, jangan minum. Tehnya bermasalah. Ibu, ada obat penenang di teh ini. Mereka pasti bermaksud membuatmu tak berdaya. Tinggal diam di keluarga Lu. Ada apa? Yau Yau? Apa terlalu panas?
Tidak perlu. Aku sering mual hamil, tak bisa minum teh. Ibu tua lu. Jika tak ada urusan lain, aku harus pergi. Pergi? Shuyao, sebaiknya kau tahu diri. Karena kau sudah mengetahuinya, tak perlu lagi pura-pura. Tinggal baik-baik di keluarga Lu. Lahirkan bayi pembawa keberuntungan ini, kau tetap nyonya Lu. Dan anak ini akan menjadi putri sah keluarga Lu. Keluarga Lu akan ganti rugi layak. Kemewahan semestinya tak akan kurang sedikit pun. Dulu meremehkanku, kini memaksa aku tinggal. Jangan mimpi, aku tak mau tinggal di keluarga lu. Kemewahan keluarga Lu. Tak kuhira oleh Shuyao. Putriku apalagi, kini ingin aku kembali? Mimpi. Tak mau dihormati, mau dihina, akan kulihat caramu keluar hari ini. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Ibu, apa kau gila? Yang dikandungnya adalah cucu perempuan kandungmu. Kau berani kasih obat? Apalagi yang bisa kulakukan? Bukankah semua ini demi bayi pembawa keberuntungan keluarga Lu pula? Ini demi kebaikan keluarga Lu. Demi keluarga Lu. Sudah kubilang, urusanku akan kuselesaikan sendiri. Kenapa masih ikut campur? Shuyao, maaf kami. Semua yang kalian lakukan telah kurekam. Sudah kukirim ke temanku. Sudah saya kirim ke teman saya. Kamu berani merekam? Benar. Kejadian hari ini adalah yang pertama kalinya dan juga yang terakhir kalinya. Kalau kalian berani menyakiti saya dan putri saya lagi, saya akan beberkan ke publik. Biarkan semua orang melihat keluarga Lu itu berperilaku apa. Shuyao, Kalian urus saja nasib kalian sendiri. sekarang kamu puas? Ini demi kebaikan keluarga Lu. Shuyao sudah dekat dengan keluarga Shen, sedang mengandung anak pembawa keberuntungan keluarga Lu. Dia anggota keluarga Lu. Keberuntungan ini milik keluarga Lu. Tapi jika dia mau, kamu dan juga keluarga Lu bisa langsung kehilangan reputasi. Saya ini ibu mertuanya. Aku ingin dia pulang. Salah apa? Lagi pula, kamu juga menyesal, kan? Kamu juga ingin dia pulang, kan? Saya bantu kamu. Membantu saya? Ibu malah dorong saya dan keluarga Lu ke jalan buntu. Mulai hari ini, tanpa izin saya, jangan dekati Shuyao lagi. Juga jangan ikut campur urusan saya apapun. Urusan keluarga Lu, saya urus. Bu, urus saja nasib sendiri. Ini rencana awal koordinasi dengan pihak luar negeri. Coba kamu lihat. Kalau tak ada masalah, minggu depan kita atur konferensi video. Baik. Nanti saya periksa. Tuan Shen, kali ini berkat saranmu. Panggil saja saya Shen Mo. Shuyao, dengan wawasan dan kemampuanmu, bahkan tanpa keluarga Shen, pasti akan sampai ke tahap ini. Saya hanya kasih jalan cepat aja. Kenapa pandangan Paman Shen kepada Mama agak berbeda? Jangan-jangan. Memang, Mama cantik dan cakap. Sekarang juga calon wanita terkaya. Wajar saja kalau ada yang menyukainya. Itu, kondisi kesehatanmu gimana? Pemeriksaan kehamilan lancar? Terima kasih. Semua baik, bayinya juga baik. Sekarang bagiku, yang terpenting, melahirkan bayi ini dengan selamat dan sehat. Lalu, urus baik masa depan berdua, ibu dan anak. Hal lainnya, untuk sementara tidak masuk dalam pertimbangan. Aku paham. Sekarang kamu utamakan diri sendiri dan bayi. Lihat dulu. Kalau ada masalah,
Hubungi aku kapan saja. Aku tak ganggu lama. Terima kasih, Shenmo. Baik dukungan dalam pekerjaan maupun perhatian dalam kehidupan. Di antara teman, tidak perlu terlalu formal. Jaga dirimu baik-baik. Paman Shen sepertinya agak sedih. Ibu, barusan apakah ibu menolaknya? Sayang, sekarang di hati ibu, tidak ada tempat untuk orang lain. Setelah melewati banyak hal, ibu hanya ingin memberikan semua kasih sayang untukmu, lalu andalkan diri sendiri, membentangkan langit untuk kita. Masalah perasaan. Terlalu rumit. Ibu lagi nggak ada energi, juga nggak berani nyentuh itu lagi. Ibu punya aku cukup. Aku akan terus temani ibu. Bantu ibu cari uang banyak-banyak. Jadi wanita terkaya yang paling hebat. Direktur Shu, maaf. Apa ini? Tak tahu siapa kirim. Tak ada nama pengirim. Kurir taruh di resepsionis. Semua barang bayi, perlengkapan dan mainan. Kelihatannya mahal. Siapa lagi? Pasti ayah si brengsek yang kirim. Mau tebus dengan barang-barang ini. Mimpi? Buang. Direktur Shu, ini kelihatannya sangat mahal. Buang semuanya. Ke depan, barang tanpa nama pengirim, tolak semua. Barang tanpa nama pengirim, tolak semuanya. Jangan tanya saya lagi. Baik, Direktur Shu, mengerti. Lu, Direktur Lu, berkata, sesuai perintah Anda, kami secara anonim kirim untuk Nona Shu dan hadiah untuk putri masa depan. Semua sudah dibuang. Dari pihak Nona Shu, sikapnya sangat teguh. Anda lihat, dia bertindak benar. Pak Lu, Anda... Aku salah, ibu dan anaknya. Saat butuh aku tinggalkan mereka. Atas dasar apa aku berhak minta maaf mereka? Atas dasar apa aku mengira bahwa barang-barang ini bisa tebus salahku pada mereka? Asisten Wang. Ada? Bantu saya umumkan. Shu Yao hamil. Satu-satunya keturunanku, Lu Qinyuan. Satu-satunya keturunan. Kedepannya, kekayaan keluarga Lu akan diwariskan kepadanya. Mengerti, akan segera saya urus. Ibu, kalau berolahraga terlihat sangat cantik. Bayinya juga merasa sangat nyaman. Asalkan bayinya suka, ibu harus banyak olahraga. Nanti, semuanya bisa lebih lancar. Ibu Zhang, tolong bukakan pintunya. Mama, siapa yang mau mencelakakan kita? Jangan takut, sayang, Mama di sini. Takkan ada yang bisa menyakiti kita. Semuanya, permintaanku sederhana. Pastikan keamanan mutlak saat bepergian dan bekerja. Jangan tinggalkan celah apapun, jangan abaikan tanda mencurigakan apapun. Baik. Sekarang, seharusnya lebih aman, ya? Nona Bai. Ini tidak boleh. Nona selalu baik padaku. Baik padamu? Apakah itu bisa sebanding uang tunai? Ingat anakmu, ingat utang judimu, ingat apa yang dikatakan
oleh penagih utang itu, aku suruh kau tambahkan sesuatu kecil ke supnya. Tak ada yang tahu. Setelah berhasil, kau bahkan akan mendapat. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan anakmu tidak bisa bertahan di kotanan ini. Ini. Nona Shu, penjaga kehamilan sudah matang. Silakan diminum. Kemarin Anda kaget? Saya sengaja menambahkan sedikit bahan penenang di sup ini untuk Anda. Taruh sini, nanti saya minum. Terima kasih, Kepala Zhang. Nona, sebaiknya diminum selagi hangat. Kalau sudah dingin, khasiatnya berkurang. Baik. Mama, jangan diminum. Ada obat di sup ini. Kepala Zhang, saya baru ingat. Kemarin Tuan Shen mengantar makanan bernutrisi yang juga berisi sup. Saya minum yang itu dulu. Anda sibuk sejak pagi? Pasti lelah. Anda saja yang minum? Sekalian tenangkan diri. Tidak, saya tidak minum. Ini khusus dibuat untuk Anda. Bagaimana mungkin saya minum? Jujur saja. Nona Shu, saya diperas. Saya diancam. Nyonya Zhang, saya dan bayi saya selalu memperlakukanmu dengan baik. Saat diusir dari keluarga Lu, di saat tersulit. Bantu saya, urus rumah ini. Saya percaya padamu, perlakukanmu seperti orang tua. Balas dengan sup berobat. Balas saya. Nona Shu, maaf, saya bersalah pada Anda. Saya sangat bersalah. Aku bukan manusia. Aku sudah dibutakan. Benar, itu Bai Yue. Wanita berkeluarga bayi itu. Dia yang memaksa saya. Ternyata benar dia. Entah dia tahu. Putra saya punya utang ilegal. Dia bilang, ini obat biar tidur beberapa hari. Aman untuk Anda dan bayi. Tidak berbahaya. Dia bilang, saya tak menurut. Dia akan bikin anak saya di selatan kota. Tak bisa hidup lagi. Bahkan akan membunuhnya. Saya tidak punya pilihan. Wanita jahat ini lagi. Dia terlalu jahat. Bahkan pengasuh ibu. Mau menyuap, ibu, kita tidak boleh mudah melepaskannya. Pengawal, periksa semangkuk sup ini. Nyonya Shu terdeteksi zat sedatif kuat. Dosisnya besar. Jika dikonsumsi, bisa sebabkan koma berat. Bagi ibu hamil dan janin, risikonya besar. Dia membohongiku. Dia bilang, ini cuma obat tidur. Nona Shu, aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku. Kumohon. Tolong pertimbangkan jasaku selama melayani Nyonya. Meski bukan prestasi besar, aku sudah berusaha keras. Maafkan aku. Aku tak berani lagi. Mengingat hubungan baik di masa lalu. Dan karena kau benar-benar dipaksa orang, kali ini aku akan tahan diri, tak laporkan ke polisi. Tak akan kutuntut secara hukum. Mulai sekarang kau dipecat. Bawa barangmu, pergi sekarang. Mulai sekarang, aku tak mau lihatmu lagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nyonya. Aku tak tahu berterima kasih. Kudoakan Nyonya dan bayi selalu selamat dan panjang umur. Aku akan segera pergi. Sayang, tanggal perkiraan lahirmu sudah dekat. Bu akhirnya akan bertemu denganmu. Bu sudah memberimu nama. An-An, bagaimana? Bu berharap kamu sepanjang hidup selalu aman dan bahagia. Aku suka nama An-An. Bu, setelah aku lahir, aku ingin banyak sekali emas. Baik, An-An kita ini kan dewa kecil rezeki, tentu suka emas. Janji ya? Nanti cari uang banyak. Untuk An-An, beli emas banyak ya. Bu yang terbaik. Bu juga harus selamat. Kita cari uang bersama.
Ibu Shu Yao, silakan masuk. Kepala departemen sudah lama menunggu ibu. Keluarga dan pendamping, tunggu di luar. Pemeriksaan butuh suasana tenang. Tunggu di sini. Ya, Dokter, Kalian orang jahat. Apa yang akan kalian lakukan pada ibuku? Shu Yao, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Pak Lu, ada masalah. Kami baru terima laporan dari orang yang diam-diam. Kami tempatkan untuk lindungi Nona Shu. Mereka laporkan Nona Shu hilang di rumah sakit. Diduga dia dibawa paksa. Hilang? Siapa yang lakukan? Berdasarkan petunjuk kami, Nona Bai tersangka utama. Bai Yue. Seharusnya tak kuampuni dia. Ayo ke RS Kang Yue. Hari ini, meski harus membalikan kotanan, akan kucari Shu Yao. Shu Yao di mana? Sudah ketemu? Belum, Pak Lu. Mereka hindari kamera. Anak buah sudah menyebar untuk mencari. Bodoh. Semua bodoh. Carikan. Gali tanah sedalam 3 chi untuk mencari. Ayah, ayah, kami di sini. Cepat selamatkan kami. Ini adalah putriku. Aku tahu di mana mereka. Ikut aku. Cepat lakukan. Jangan. Penjahat dilarang menyakiti ibuku. Apa ini? Aku mundur. Ibu, penjahat sudah lari. Anan sudah tidak punya tenaga. Lelah sekali, ingin tidur. An-an, 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 An-an. Katakan sesuatu, An-an. An-an. Shu Yao, ajalmu sudah tiba. Jangan. Shu Yao, cepat selamatkan An-an. Shu Yao, Apakah kamu terkejut? Aku dewa kecil kekayaan, An-an. Tak mungkin ada masalah. Dulu aku selamatkan ibu dengan korbankan seluruh kekuatan dewa. Aku menyelamatkan ibu. Aku cuma bayi biasa. Tapi untungnya ibuku telah menjadi wanita terkaya. Akhirnya aku bisa bersantai dengan tenang. An-an kecil. Lihatlah, ibu membelikanmu mainan baru. Anak baik sekali. An-an kecil. Mengapa hari ini sangat ceria? Apakah kamu bermimpi lagi tentang banyak koin emas? Anak baik sekali. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, An-an, kami datang menjengukmu. Shen, aku ayah An-an. Hari ini Rabu, hari pengasuhanku. Pak Lu, jangan bicara sembarangan. Lagi pula kamu masih masa percobaan. Aku ayah angkat An-an. Lihat, An-an tersenyum padaku. Aku punya 2 ayah super kaya. Mereka selalu bersaing dan cemburu. Hidup ini sungguh sempurna. Aduh, sudah, kalian berdua, jangan berisik, ganggu An-an, dia baru lelah bermain. An-an, An-an, lihatlah, putriku sangat menggemaskan. Utamanya mirip Shu Yao. Kamu, sudah, apa baunya? Sepertinya ada bau yang agak khusus. sepertinya, An-an BAB. Aku urus. Biar aku. Sudah, kalian berdua canggung aja, duduk, biar aku. Apa ini? Emas. Sepertinya kemampuan dewa kekayaanku belum sepenuhnya hilang.
Bibi dan paman sekalian, semoga berkelimpahan rezeki.